Kalian tentu telah mengetahui bahwa elektron suatu atom dapat ditemukan dalam suatu ruang yang disebut orbital. Akan tetapi, apakah kalian dapat mencari letak elektron-elektron suatu atom dalam orbital tersebut? Mencari elektron dalam suatu orbital bisa dianalogikan seperti mencari letak lemari penyimpanan di perpustakaan umum. Untuk mengetahui letak lemari penyimpanan, kita akan diberikan suatu kartu yang menyatakan nomor lemari. Misalnya kartu lemari nomor 9. Kartu ini dapat dianalogikan sebagai bilangan kuantum. Dengan demikian, melalui bilangan kuantum, kita dapat menentukan letak elektron suatu atom dalam orbital. Apakah kalian mengetahui cara menentukan bilangan kuantum? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari model atom Bohr yang menyatakan bahwa elektron mengelilingi inti atom dalam suatu lintasan tertentu yang disebut orbit. Menurut model atom modern, kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi dapat diramalkan kebolehjadian atau peluangnya menggunakan bilangan kuantum. Bilangan kuantum terdiri atas bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Pertama, bilangan kuantum utama atau N. Bilangan kuantum utama dilambangkan dengan N. Bilangan kuantum utama menyatakan tingkat energi orbital. Tingkat energi orbital adalah jarak elektron yang paling mungkin dari inti atom, sehingga dapat menunjukkan letak elektron. Bilangan kuantum utama atau N tidak pernah bernilai 0. Nilainya selalu berupa bilangan bulat positif, yaitu N sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Makin besar nilai bilangan kuantum utama, makin tinggi tingkat energi orbitalnya. Misalnya, jika suatu elektron memiliki bilangan kuantum sama dengan 1, elektron tersebut akan berada di tingkat energi orbital yang lebih rendah dibanding elektron yang memiliki bilangan kuantum sama dengan 2. Tingkat energi orbital yang rendah menunjukkan bahwa elektron berada lebih dekat dengan inti atom. Sedangkan tingkat energi orbital yang tinggi menunjukkan bahwa elektron berada lebih jauh dari inti atom. Bilangan kuantum utama berhubungan erat dengan penamaan kulit elektron. Penamaan kulit elektron dilambangkan secara alfabet dan dimulai dari huruf K, yang menunjukkan bilangan kuantum sama dengan 1. Kulit L menunjukkan bilangan kuantum sama dengan 2, dan seterusnya yang ditunjukkan dalam tabel berikut. Kulit K dengan bilangan kuantum utama sama dengan 1 menunjukkan bahwa kulit K memiliki tingkat energi orbital yang lebih rendah dibandingkan dengan kulit L, sehingga kulit K terletak lebih dekat dengan inti atom. Dengan demikian, kulit L adalah kulit atom yang terletak lebih jauh dari inti atom, yang berarti tingkat energi orbital di kulit L lebih tinggi daripada tingkat energi orbital di kulit K. Kedua, bilangan kuantum azimut atau L. Bilangan kuantum azimut atau bilangan kuantum momentum sudut orbital dilambangkan dengan L. Bilangan ini digunakan untuk menyatakan bentuk orbital berdasarkan distribusi sudutnya.
Nilai bilangan kuantum azimut bergantung pada nilai bilangan kuantum utama. Hubungan keduanya dinyatakan dalam persamaan berikut. Bilangan kuantum azimut sama dengan bilangan kuantum dikurangi 1. Berdasarkan persamaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bilangan kuantum azimut selalu lebih kecil daripada bilangan kuantum utama. Hubungan antara bilangan kuantum utama dan bilangan azimut adalah seperti dalam tabel berikut. Tabel yang menyatakan hubungan antara bilangan kuantum azimut dan orbitalnya adalah sebagai berikut. Suatu kelompok orbital yang memiliki bilangan kuantum utama yang sama akan membentuk suatu subkulit. Subkulit dinyatakan dengan kombinasi satu angka dan satu huruf sesuai dengan bentuk orbitalnya. Angka menunjukkan tingkat energi orbital yang ditentukan dari nilai bilangan kuantum utamanya. Sedangkan bentuk orbital ditentukan berdasarkan nilai bilangan kuantum azimut. Contohnya, suatu orbital yang memiliki bilangan kuantum utama sama dengan 1 dan bilangan kuantum azimut sama dengan 0 dapat disebut subkulit 1s. Adapun suatu orbital dengan bilangan kuantum utama sama dengan 2 dan bilangan kuantum azimut sama dengan 1 dapat disebut subkulit 2p. Agar dapat lebih memahaminya, perhatikan contoh konfigurasi elektron berikut. Konfigurasi atom A sama dengan 1s2, 2s2, 2p1. Konfigurasi atom B sama dengan 1s2, 2s2, 2p2. Jika kita amati konfigurasi tersebut, letak elektron terakhir dari kedua konfigurasi elektron dari atom A dan B berada di subkulit yang sama, yaitu subkulit 2p. Akibatnya, elektron terakhir dari kedua atom tersebut akan memiliki bilangan kuantum sama dengan 2, dan bilangan kuantum azimut sama dengan 1. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat menarik simpulan tentang hubungan antara kulit elektron, bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, dan subkulit seperti dalam tabel berikut. Ketiga, bilangan kuantum magnetik atau M. Bilangan kuantum magnetik dilambangkan dengan M. Bilangan kuantum magnetik menyatakan jumlah orientasi orbital. Nilai bilangan kuantum magnetik bergantung pada bilangan kuantum azimut. Jika bilangan kuantum azimut adalah bilangan bulat tertentu, bilangan kuantum magnetik adalah interval yang berkisaran dari negatif L hingga positif L. Artinya, jika suatu atom memiliki bilangan kuantum azimut bernilai 1, interval bilangan kuantum magnetik dapat bernilai negatif 1, 0, dan positif 1. Tabel yang menyatakan hubungan antara bilangan kuantum azimut dan bilangan kuantum magnetik adalah sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara bilangan kuantum azimut dan jumlah orientasi orbital adalah 2L ditambah 1. Selain itu, tabel tersebut juga menunjukkan hubungan antara bentuk orbital, bilangan kuantum magnetik, dan jumlah orientasi orbital sebagai berikut. Ilustrasi yang menyatakan hubungan antara bentuk orbital, bilangan kuantum magnetik, dan jumlah orientasi orbital adalah sebagai berikut. Jumlah orientasi orbital S adalah 1.
Dengan demikian, elektron hanya menempati satu orientasi orbital pada orbital S dengan bilangan kuantum magnetik sama dengan 0. Jumlah orientasi orbital P adalah 3. Dengan demikian, elektron yang akan menempati orbital P dapat menempati 3 orientasi orbital dengan bilangan kuantum magnetik sama dengan negatif 1, 0, positif 1. Jumlah orientasi orbital D adalah 5. Dengan demikian, elektron yang akan menempati orbital D dapat menempati 5 orientasi orbital dengan bilangan kuantum magnetik sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. Jumlah orientasi orbital F adalah 7. Dengan demikian, elektron yang akan menempati orbital F dapat menempati orbital dengan bilangan kuantum magnetik sama dengan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2, dan positif 3. Keempat, bilangan kuantum spin atau S. Bilangan kuantum spin yang dilambangkan dengan S merupakan bilangan kuantum yang menunjukkan arah rotasi atau putaran elektron dalam orbital. Putaran elektron yang searah dengan arah putaran jarum jam memiliki nilai bilangan kuantum spin atau S positif 1/2. Dan putaran elektron yang berlawanan dengan arah putaran jarum jam memiliki nilai bilangan kuantum spin atau S negatif 1/2. Setiap orientasi orbital hanya dapat diisi maksimum oleh 2 elektron dengan arah spin berpasangan. Karena tiap orbital memiliki jumlah orientasi orbital yang berbeda-beda, jumlah elektron maksimum untuk tiap orbital dapat ditentukan sebagai berikut. Berdasarkan penjelasan keempat bilangan kuantum tersebut, kita dapat menentukan kedudukan elektron dalam suatu orbital. Hubungan keempat bilangan kuantum tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. Orbital. Orbital adalah ruang di mana terdapat kebolehjadian atau peluang yang tinggi untuk menemukan elektron dalam suatu atom. Orbital memiliki energi, bentuk dan orientasi tertentu yang dapat dijelaskan secara matematis dalam model atom modern atau model atom berdasarkan teori mekanika kuantum melalui persamaan gelombang Schrödinger sebagai berikut. Orbital S mempunyai tingkat energi terendah dan secara berturut-turut. Tingkat energinya makin tinggi untuk orbital P, D, dan F. Pada pembahasan sebelumnya, tingkat energi subkulit dipengaruhi oleh bilangan kuantum utama dan bilangan kuantum azimut. Contohnya, suatu orbital S dapat memiliki subkulit 1s, 2s, dan seterusnya. Tingkat energi dari subkulit dengan bilangan kuantum utama yang lebih besar akan memiliki tingkat energi yang lebih tinggi. Berdasarkan bentuknya, orbital dibagi menjadi 4, yaitu orbital S, P, D, dan F. Pertama, orbital S. Orbital S adalah orbital dengan bilangan kuantum azimut sama dengan 0 dan bilangan kuantum magnetik sama dengan 0. Orbital S hanya memiliki satu orientasi orbital, yaitu berbentuk bola simetri. Bentuk orbital S yang simetri mengakibatkan elektron pada orbital S memiliki kerapatan dan jarak dari inti atom yang sama.
Kerapatan elektron terbesar pada orbital S berada di jari-jari atom sama dengan 0. Hal ini ditunjukkan dengan bercak merah muda padat di tengah inti atom. Kerapatan elektron akan berkurang seiring dengan bertambahnya jarak dari inti atom. Oleh karena itu, peluang menemukan elektron dalam orbital S pada subkulit 1s digambarkan sebagai pola bercak-bercak seperti gambar berikut. Orbital S di subkulit 2s memiliki dua lapisan dengan kerapatan elektron dalam lapisan kedua lebih tinggi daripada lapisan daerah pertama. Oleh karena itu, peluang menemukan elektron lebih besar dalam orbital 2s berada di lapisan kedua. Hal ini menunjukkan bahwa peluang ditemukannya elektron dalam orbital S di subkulit 2s tidak bertambah seiring bertambahnya panjang jari-jari atom. Dua lapisan dalam orbital S di subkulit 2s dipisahkan oleh satu simpul bola. Simpul bola didefinisikan sebagai daerah dengan peluang ditemukannya elektron sama dengan 0. Daerah simpul bola ditunjukkan dengan tidak adanya bercak yang menjadi simbol dari kerapatan elektron. Sementara itu, orbital S pada subkulit 3s mempunyai pola yang mirip dengan orbital S pada subkulit 2s. Tetapi orbital 3s memiliki 3 lapisan dengan tingkat kerapatan elektron tertinggi berada di lapisan ketiga. Selain itu, orbital S dalam subkulit 3s memiliki 2 daerah simpul bola. Hal ini menunjukkan bahwa daerah simpul bola dalam orbital S akan terus bertambah seiring bertambah banyaknya subkulit dari orbital S. Kedua, orbital P. Orbital P adalah orbital dengan bilangan kuantum azimut sama dengan 1 dan bilangan kuantum magnetik sama dengan negatif 1, 0, positif 1. Orbital P memiliki 3 orientasi orbital, yaitu PX, PY, dan PI. PZ. Orbital PX terdiri atas 2 buah cuping di sepanjang sumbu X yang tegak lurus terhadap sumbu Z dan sumbu Y. Orbital PY terdiri atas 2 buah cuping di sepanjang sumbu Y yang tegak lurus terhadap sumbu Z dan sumbu X. Orbital PZ terdiri atas 2 buah cuping di sepanjang sumbu Z yang tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Orbital P yang berada di subkulit 2P atau 3P memiliki orientasi yang sama, tetapi berbeda kerapatan elektronnya. Orbital P di subkulit 2P memiliki distribusi elektron yang tinggi pada kedua cuping. Sementara itu, orbital P di subkulit 3P memiliki kerapatan elektron yang lebih kompleks karena terdapat beberapa daerah simpul sehingga distribusi elektronnya tidak merata. Ketiga, orbital D. Orbital D adalah orbital dengan bilangan kuantum azimut sama dengan 2 dan bilangan kuantum magnetik sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, atau positif 2. Orbital D memiliki 5 orientasi orbital, X, Y, dan Z, yaitu DXY, DYZ, DXZ, DX pangkat 2, Y pangkat 2, dan DZ pangkat 2.
4 dari 5 orientasi orbital D, yaitu DXY, DYZ, DXZ, dan DX pangkat 2, Y pangkat 2, memiliki 4 cuping seperti bentuk daun semanggi. Sementara itu, orbital DZ pangkat 2 memiliki 2 cuping utama di sumbu Z dan 1 bagian berbentuk donat di bagian tengah. Keempat, orbital F. Orbital F adalah orbital dengan bilangan azimut sama dengan 3 dan bilangan kuantum magnetik sama dengan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2, atau positif 3. Orbital F memiliki 7 orientasi orbital yang dapat dikelompokkan menjadi 3 sebagai berikut. Kelompok pertama adalah FXYZ. Kelompok 2 adalah FXZ pangkat 2Y pangkat 2, FYZ pangkat 2X pangkat 2, dan FZ X pangkat 2Y pangkat 2. Kelompok ketiga adalah Fx pangkat 3, Fy pangkat 3, dan Fz pangkat 3. Poin-poin penting pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, menurut teori atom mekanika kuantum, untuk menyatakan kedudukan elektron pada atom diperlukan bilangan kuantum. Kedua, bilangan kuantum terdiri atas bilangan kuantum utama yang menyatakan tingkat energi orbital, bilangan kuantum azimut yang menyatakan bentuk orbital berdasarkan distribusi sudut, bilangan kuantum magnetik yang menyatakan arah rotasi atau putaran elektron dalam orbital, dan bilangan kuantum spin yang menyatakan jumlah orientasi orbital. Ketiga, orbital adalah fungsi matematika yang menggambarkan perilaku elektron dari suatu atom sebagai gelombang. Orbital memiliki energi, bentuk dan orientasi yang berbeda, bergantung pada nilai keempat bilangan kuantumnya. Keempat, energi orbital dipengaruhi oleh bilangan kuantum utama dan bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum utama berkaitan dengan tingkat energi orbital, sedangkan bilangan kuantum azimut berkaitan dengan energi subkulit. Kelima, bentuk orbital bergantung pada bilangan kuantum azimut, sedangkan ukuran orbital bergantung pada bilangan kuantum utamanya. Berdasarkan bentuknya, orbital dikelompokkan menjadi orbital S memiliki bentuk bola simetris. Orbital P memiliki bentuk seperti bola terpilin. Orbital D memiliki bentuk seperti daun semanggi. Dan orbital F memiliki bentuk yang lebih kompleks. Keenam, hubungan antara bilangan kuantum azimut dan magnetik terhadap jumlah orientasi dan arah orientasi orbital yang ditempati elektron-elektron dalam atom adalah sebagai berikut.